Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ulil ilmi darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi sadatis sadat. Amma ba'd. Kepada semua teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di kelas Nahwu, yakni kelas Jurumiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang alamat i'rab rafa yang keempat, dan ini alamat yang terakhir bagi i'rab rafa yang berupa huruf nun. Alamat i'rab rafa kan ada 4. Yang pertama dhammah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, dan yang terakhir yang keempat huruf nun. Untuk itu mari kita baca kitab matan jurumiyahnya lebih dulu seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nunu, adapun huruf nun, fatakunu maka ialah ada apa huruf nun, alamatan ialah jadi pertanda, lirraf'i bagi i'rab rafa, fil fi'il mudhari'i di dalam fi'il mudhari'. Idza tasala ketika bertemu bihi dengan fi'il mudhari'. Apa yang bertemu? Dhamir tasniyatin, dhamir tasniyah, au dhamiru jam'in atau dhamir jama', au dhamirul muannatsatil mukhatabati atau dhamir muannasah mukhatabah, yang artinya adapun nun menjadi alamat i'rab rafa terdapat pada fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir tasniyah, dhamir jama' atau dhamir muannasah mukhatabah. Contohnya lafaz Zaidun wa Khalidun yata'allamani ilman nahwi, antuma tata'allamani ilman nahwi, Zaidun wa Hasanun wa Khalidun yata'allamuna ilman nahwi, antum tata'allamuna ilman nahwi, anti tata'allamina ilman nahwi. Itu contoh-contohnya fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir tasniyah, dhamir jama' dan dhamir muannasah mukhatabah. Kenapa contohnya ada 5? Karena fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir-dhamir tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Yang 2 itu bertemu dengan dhamir tasniyah, yang 2 bertemu dengan dhamir jama', yang 1 bertemu dengan dhamir muannasah mukhatabah. Dhamir tasniyah itu berupa huruf alif yang biasa disebut dengan alif tasniyah. Kemudian dhamir jama' itu berupa huruf wawu, juga biasa disebut dengan wawu jama'. Kemudian dhamir muannasah mukhatabah ini berupa huruf ya, yang biasa disebut dengan ya muannasah mukhatabah. Nah, fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama', ya muannasah mukhatabah
karena dibagi menjadi 5 maka disebut dengan af'alul khamsah. Biasanya kalau di dalam kitab-kitab yang lain itu cara mendefinisikannya bahwa nun menjadi alamat rofa terdapat pada af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah ialah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, ya muannasah, mukhatabah. Jadi ya sama saja. Di sini contohnya yang bertemu dengan alif tasniyah, Zaidun wa Khalidun yata'allamani ilman nahwi. Ini lafadz yata'allamani, ini fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah. Alif yang jatuh setelah huruf mim itu namanya alif tasniyah. Kemudian yang kedua, antuma tata'allamani ilman nahwi, masih tetap alif yang jatuh setelah mim, mimnya lafadz tata'allamani itu namanya alif tasniyah. Contoh yang ketiga, Zaidun wa Hasanun wa Khalidun yata'allamuna ilman nahwi. Ini huruf wawu yang jatuh setelah mimnya lafadz yata'allamuna, ini namanya wawu jamak. Kemudian antum tata'allamuna ilman nahwi, wawu yang jatuh setelah mim, mimnya lafadz tata'allamuna, ini juga wawu jamak, dan seterusnya. Yang terakhir, lafadz anti tata'allamina ilman nahwi, ya yang jatuh setelah mimnya lafadz tata'allamina, ini namanya ya muannasah mukhatabah. Lalu kenapa alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannasah mukhatabah ini disebut dengan dhamir? Karena lafadz yata'allamu ini tergolong fi'il mudhari, tergolong kalimah fi'il. Setiap kalimah fi'il harus memiliki fa'il, setelahnya harus ada fa'ilnya. Setiap kalimah fi'il itu setelahnya harus ada fa'ilnya sebagai pelaku atau subjeknya. Nah, di sini setelah lafadz yata'allamu, ini yata'allamu ini mewakili 5. Ini tidak ada yang layak untuk dijadikan fa'il pelaku. Kan setelahnya lafadz ilman nahwi. Yata'allamu itu maknanya belajar. Nah, setelah lafadz yata'allamu ini kan tidak ada yang layak untuk dijadikan fa'il. Yang ada hanya ilman nahwi. Masa ilman nahwi itu belajar? Justru malah lafadz ilman nahwi itu yang dipelajari. Maka agar lafadz yata'allamu bisa memiliki fa'il, maka diberi dhamir yang akan dijadikan fa'il. Lalu dhamir itu kembalinya kemana? Kembalinya ke lafadz yang sebelumnya lafadz yata'allamu. Yang pertama yata'allamani ini kembalinya ke lafadz Zaidun wa Khalidun. Alif tasniyah itu dhamir yang kembali kepada lafadz tasniyah, lafadz yang berisi 2 orang atau 2 benda atau apapun, yang penting isinya 2. Nah, di sini ada Zaid dan Khalid. Begitu juga lafadz tata'allamani, ini alifnya ini kembali ke lafadz antuma, yang mana lafadz antuma ini artinya kan Anda berdua, berarti kan 2 orang, bisa pria dan wanita, bisa pria dan pria, bisa wanita dan wanita, yang penting 2 orang. Itu lafadz antuma tata'allamani. Lafadz tata'allamani alif tasniyahnya kembali ke lafadz antuma. Kemudian yang yata'allamuna ini setelahnya kan juga tidak ada lafadz yang layak untuk dijadikan fa'il atau pelaku, maka harus diberi dhamir. Di sini diberi wawu jamak yang kembali kepada lafadz Zaidun, Hasanun, dan Khalidun. Yang ketiga-tiganya ini laki-laki,
jamak. Kan 3 itu minimal, batas minimal dari jamak itu 3. Maka di sini menggunakan wawu jamak. Ya ta'allamuna. Wawu di sini menunjukkan bahwa pelakunya itu 3 orang laki-laki. Yaitu di sini berupa Zaid, Hasan dan Khalid. Kemudian yang tata'allamuna, antum tata'allamuna, ini wawu jamaknya kembali ke lafadz antum, menunjukkan bahwa pelakunya 3 orang laki-laki, minimal 3 orang laki-laki. Yang terakhir lafadz tata'allamina, anti tata'allamina, yakni menunjukkan bahwa pelakunya seorang wanita, dan ini kedudukannya mukhotabah, orang yang diajak bicara. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sebagai orang kedua. Nah, kan sebetulnya sama, hampir sama bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu. Kalau dalam percakapan itu kan kalau bahasa Indonesia ada orang ke-1, orang kedua, orang ketiga. Nah, orang ke-1 itu orang yang bicara, orang kedua orang yang diajak bicara, orang ketiga itu yang dibicarakan. Sama dengan bahasa Arab juga seperti itu. Orang ke-1 itu namanya mutakalim, yang bicara. Kemudian orang kedua itu namanya mukhotob. Kalau laki-laki mukhotob, kalau perempuan mukhotobah. Kemudian orang ketiga itu namanya ghaib. Kalau laki-laki ghaib, kalau perempuan ghaibah. Nah, alif tasniyah ini bisa bertempat pada yang ghaib, bisa bertempat pada yang mukhotob. Orang ketiga bisa, orang kedua juga bisa. Yang Zaidun wa Khalidun yata'allamani itu yang ghaib, karena orang ketiga yang dibicarakan. Kemudian yang antuma tata'allamani ini yang mukhotob, orang kedua, yang artinya kalian berdua, Anda berdua, itu berarti kan orang kedua, arahnya ke orang kedua yang diajak bicara. Kemudian yang wawu jamak ini juga bisa berada pada orang ketiga atau ghaib, juga bisa berada ke orang yang kedua. Orang yang ketiga contohnya Zaidun wa Hasanun wa Khalidun yata'allamuna, ini orang ketiga atau bisa dalam bahasa Arabnya disebut ghaib. Kemudian yang antum tata'allamuna ini yang mukhotob atau orang kedua dalam bahasa Indonesianya. Kemudian yang anti tata'allamina ini khusus untuk orang kedua yang diajak bicara, anti, orang wanita yang diajak bicara atau orang kedua, tata'allamina. Totalnya jumlahnya ada 5, disebut dengan af'alul khamsah, fi'il yang jumlahnya ada 5. Ini semua fi'il mudhari bisa seperti ini, artinya alif tasniyah wawu jamak yang muannats mukhotabah juga bisa diaplikasikan kepada semua fi'il mudhari. Fi'il mudhari semua bisa bertemu dengan salah satu dari ketiga dhamir ini. Contohnya kayak seperti lafadz yang suruh. Yang suruh itu kalau bertemu dengan alif tasniyah yang ghaib, yang suroni. Kalau bertemu dengan alif tasniyah yang mukhotob, tan suroni. Yang bertemu dengan wawu jamak yang ghaib, yang suruna. Bertemu dengan wawu jamak yang mukhotob, tan suruna. Bertemu dengan ya muannats mukhotabah, tansurina, itu kan. Nah, kelimanya
baik yang alif, wawu ataupun yang ya, ini posisinya sebagai fa'il, pelaku. Fa'il isim dhamir, berupa fa'il isim dhamir. Nah, fi'il mudhari itu termasuk fi'il yang mu'rab, bisa menerima i'rab. Bahkan malah fi'il mudhari itu sekali lahir langsung memiliki i'rab, asal tidak kedahuluan ngambil nasab atau ambil jazim, maka i'rabnya rofa. Maka di sini i'rab rofanya ditandai menggunakan nun. Nun yang jatuh setelah alif tasniyah, wawu jamak atau ya muannasah mukhatabah. Ini kelima huruf nun ini menjadi alamat i'rab rofa. Nanti kalau i'rabnya bukan rofa, misalnya nasab atau jazm, nunnya harus dibuang. Karena nun ini menunjukkan i'rabnya rofa. Kalau i'rabnya lain selain rofa, berarti nunnya juga harus dibuang. Gitu. Nanti ada di alamat nasab. Insya Allah kita pelajari bersama-sama. Semoga bisa difahami, bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.